Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas tutorial menambahkan klien DHCP Radius. Sebelum kita masuk ke aplikasi, kita harus mengkonfigurasi di sisi mikrotiknya terlebih dahulu. Kita masuk ke Winbox, kita akan membuat DHCP server di interface Ether3 ini. Kita tambahkan terlebih dahulu IP-nya, menu IP, address, kemudian kita klik tanda tambah. Addressnya kita masukkan sini, contohnya 192.168.210.1/24. Kemudian interface kita arahkan ke Ether3. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita masuk di IP DHCP server. Di tab DHCP ini, kemudian kita klik DHCP setup. DHCP server interface kita pilih Ether3. Kemudian kita klik next, next sampai finish. Setup has been complete successful. Yang perlu kita perhatikan adalah di bagian tabel name ini. Name-nya ini dia harus mengandung kalimat DHCP. Ini DHCP 3. Kita klik 2 kali, kemudian di tab generate. Misalnya ini kita buat klien seperti ini, dia tidak bisa. Jadi harus mengandung kalimat DHCP. Ada tulisan DHCP di dalam tulisan name ini. Atau misalnya DHCP Radius. Seperti ini bisa juga. Pokoknya ada tulisan DHCP. Kemudian yang perlu kita rubah adalah di bagian tab use radius ini kita pilih yes. Kemudian di tab quest-nya kita pilih aja fish karena ini tidak menggunakan parent. Tapi kalau menggunakan parent nanti buat ini bottom, kemudian arahkan parentnya mengarah kemana. Kemudian kita klik OK. Ada catatan yang sangat penting untuk teman-teman dalam mengkonfigurasi DHCP Radius ini. Yang pertama, DHCP name-nya harus mengandung kalimat DHCP, baik tulisan kecil ataupun besar boleh. Kemudian interface tidak boleh digabung dengan hotspot. Kemudian gunakan versi mikrotik terbaru. Jadi, interface yang untuk DHCP Radius ini dia tidak boleh sama dengan hotspot. Jadi di sini tidak boleh ada service hotspot. Tapi kalau untuk PPOE dia boleh digabung. Jadi di sini ada untuk PPOE, service PPOE aktif, kemudian DHCP Radius juga aktif. Bisa teman-teman. Kemudian versi mikrotiknya harus yang terbaru. Caranya teman-teman masuk di sistem, kemudian packages, kemudian kita klik check for update, kemudian pilih yang stabil, kemudian klik tombol check for update ini. Ini karena saya sudah memakai versi yang terbaru, jadi tidak ada untuk tidak bisa di-upgrade lagi. Kalau misalnya belum versi yang terkini, berarti nanti teman-teman klik tombol download and install, baru restart mikrotiknya untuk melakukan proses update versi mikrotiknya. Baik teman-teman, cukup sampai di situ, hanya sampai di situ cara setup DHCP server Radius di mikrotiknya. Kemudian kita masuk ke aplikasi RL Radius untuk menambahkan data DHCP Radiusnya. Kita masuk di menu langganan, kemudian data berlangganan, kita klik tombol tambah ini, kemudian kita cari nama pelanggannya. Kalau belum ada, kita boleh tambahkan data pelanggan, tapi di sini saya ingin masukkan ke pelanggan Roni ini. Jadi dia menggunakan service layanan yang ketiga. Nah, sudah. Kemudian ininya 03 teman-teman. Ini menandakan adalah digit urutan by berdasarkan pelanggan. Jadi si Roni Hidayat ini dia menggunakan layanan yang ketiga. 2 buah tadi sudah untuk yang service PPOE. Kemudian kita tambahkan lagi yang untuk service DHCP Radius. Kemudian wilayahnya kita buat aja default, alamat pemasangan kita sesuaikan. Kemudian mapnya juga kita sesuaikan, kita geser yang ini teman-teman. Kemudian mitranya kita pilih sistem. Kemudian router, kemudian address listnya kita kosongkan saja, kategori layanan. Nah, ini kita pilih yang DHCP.
Kemudian di sini kita harus memasukkan MAC address dari si router pelanggan. Kita lihat dulu MAC address-nya, karena di sini saya gunakan TP-Link. Kita masuk dulu ke routernya. Nah, sudah masuk ke routernya, kita lihat yang di bagian one ini, kemudian kita ambil yang MAC address-nya ini. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita kembali ke aplikasi RL Radius, kita masukkan di MAC address-nya ini. Kemudian IP address-nya kita kosongkan saja, biarkan saja dia dinamis. Kemudian status perangkat dipinjamkan, kemudian merek perangkat di sini TP-Link TL WR840N. Kemudian SN perangkatnya, kita masukkan SN perangkatnya. Kemudian OLT boleh dipilih jika ada, ODP juga boleh dipilih jika ada. Nomor port, masukkan di sini nomor port ODP-nya. Tanggal registrasi, ini tanggal 15. Kemudian paketnya dia yang gold. Kemudian siklus tagihannya tetap. Jenis tagihannya dia prabayar. Kemudian tanggal aktifnya tanggal 15 bulan 11. Tanggal isolirnya berarti tanggal 15 bulan 12 tahun 2022. Berarti nanti invoice-nya akan terbit tanggal 15, yaitu sesuai dengan tanggal dia pasang. Kemudian kita klik tambahkan kode uniknya 12 bisa. Nah, ketika kita tambah kode unik di sini akan bertambah ya di total invoice-nya. Ini setiap invoice nanti akan ada 012 di bagian belakang invoice-nya, tagihannya. Kemudian kita tambahkan item, ada biaya registrasinya. Berulangnya kita pilih tidak karena ini hanya dikenakan satu kali. Kemudian kita tambahkan TV 40 channel. Nah, yang ini berulang karena nanti dia akan ditagihkan ke setiap ada invoice. Jadi setiap bulan akan dikenakan TV channel dan paket internetnya. Kemudian kita klik simpan data. Kemudian invoice-nya kita lunaskan saja karena pelanggannya sudah melakukan pembayaran. Kemudian kita klik close. Nah, sekarang kita harus melakukan setting di sisi router pelanggan. Kita masuk ke routernya, kemudian operation modenya wireless router, kemudian di bagian networknya ini kita rubah menjadi dynamic IP, kemudian kita klik save. Nah, teman-teman, kita sambil perhatikan di log mikrotiknya di Winbox. Ini saya pindahkan posisinya ke port 1 ya, di sisi router pelanggannya. Ternyata pesannya radius server is not respond. Oh iya, ini karena kita belum mengaktifkan service radius di untuk DHCP-nya. Kita masuk di radius, kemudian kita klik ini, kemudian DHCP-nya kita checklist teman-teman yang ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita tunggu kembali. Kita lihat di IP DHCP server lisis. Nah, di sini teman-teman dia sudah connect. Ini dia yang di service-nya, servernya DHCP radius. Ini TLWR 840N. Expire-nya berarti 16 hari lagi. 16 hari lagi dia akan terisolir teman-teman. Bisa lihat di sini. Kemudian flag-nya ada DR, artinya DHCP radius. Ini dynamic radius. Berarti dia sudah connect melalui aplikasi RL Radius. Kemudian kita lihat di quest-nya. Ini dia sudah langsung terlimit. Ini dia teman-teman. Limitnya upload 10, kemudian download 30 MB. Payload ini. Nah, dia sudah statusnya sudah online, kategorinya DHCP. Kemudian kita lihat di dashboard, dia juga sudah
terdeteksi di sini. Username-nya yaitu menggunakan MAC address dari perangkat router klien. Kemudian ada yang tertinggal sedikit teman-teman. Agar klien DHCP ini nanti bisa terisolir, maka kita harus menambahkan networknya ke dalam web proxy. Jadi kita lihat di sini IP address yang untuk DHCP ini kita masukkan di IP web proxy, kemudian akses. Nah, kita tambahkan di sini teman-teman. Kita tambahkan di src address-nya ini kita rubah jadi 0. Jadi 192.168.210.024. Kemudian actionnya kita samakan dengan yang ini, Denny, kemudian redirect to isolir. Nah, ini Denny, redirect to isolir. Nah, seperti itu teman-teman video tutorial RL Radius kali ini. Terima kasih.